Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Mri Anggraini dari Body Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Mri Anggraini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Body Management. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu asuransi sebagai bentuk penilaian saya dalam ujian akhir semester. Di slide pertama ada pengertian asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dengan harapan pada saat resiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pemberian klaim kepada nasabah. Adapun pengertian asuransi menurut KHUD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung meningkatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang memungkinkan akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Slide kedua, yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum dibagi menjadi dua. Hukum pertama yaitu asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Slide selanjutnya, asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Asuransi atau pertanggungan dalam suatu perjanjian di mana seseorang penanggung meningkatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang memungkinkan atau dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya ada prinsip dasar asuransi. Prinsip dasar asuransi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada insurable interest, yang kedua ada utmost good faith, yang ketiga ada proximate cause, yang keempat ada indemnity, dan yang kelima ada subrogation, dan yang keenam ada contribution. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada asuransi kerugian atau general insurance. Yang kedua ada asuransi pendidikan. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Yang keempat ada asuransi kesehatan. Yang kelima ada asuransi kendaraan. Yang keenam ada asuransi bisnis. Yang ketujuh ada asuransi properti. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang diterima pada saat seseorang atau institusi masuk ke dalam asuransi, yaitu yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir resiko. Pengertian penetralisir resiko ini adalah pada saat resiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar resiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil sehingga bisa dihilangkan. Yang kedua, asuransi sebagai pihak mengganti kerugian. Seseorang yang masuk tiap bulannya dengan rincian setara dengan surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak setanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan, perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Selanjutnya ada transfer risiko. Yang pertama, mentransfer risiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan diri ke perusahaan asuransi. Yang kedua, mentransfer risiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah risiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Slide selanjutnya ada risiko sektor bisnis asuransi. Yang pertama, permasalahan pada saat klaim asuransi dan terjadi bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan perjanjian seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya, akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada syarat-syarat suatu risiko dapat diasuransikan. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Yang kedua, ada probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka atau ekspor terhadap risiko yang sama, masal dan hegemoni. Dan yang keempat, ada kerugian yang terjadi bersifat kebetulan atau fortuitous. Dan yang kelima, ada kerugian tertentu atau definitif. Dan yang keenam, adanya bukan resiko katastrof atau bencana besar dan serentak. Selanjutnya, peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintahan berbeda. Biasanya asuransi milik swasta menanggung risiko yang lebih kecil dan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi terjadi karena asuransi milik swasta memiliki kemampuan finansial yang lebih kecil dibandingkan pemerintah. Karena menurut Herman Darmawi bahwa pemerintahan melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga mensubsidi program-program masyarakat atau swasta, bahkan lebih stabil yang dimungkinkan apabila penafsiran resiko merupakan aproksimasi resiko apabila resiko ideal yang ditanggung. Salah satu program pemerintahan dalam bidang LPX atau Lembaga Penjamin Simpanan dan juga bantuan BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah bentuk pengamanan agar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat terjaga. Baik, selanjutnya ada perbedaan antara manajemen risiko dan asuransi. Yang pertama ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang kedua, manajemen risiko suatu ilmu yang diajarkan dan dikaji, dianalisis dan dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam usaha. Kemudian ada asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang kedua ada asuransi, sebuah perusahaan yang didirikan dengan kepemilikan struktur organisasi di mana di sana itu terdapat kerjasama antara
penanggung jawab. Set selanjutnya yaitu ada kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Suisno Jojosudarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan perkembangannya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain: A. Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang B. Masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. C. Peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara cair, dan sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.